Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awjaba siyama Ramadan 'ala al-muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa man alladhina yatamassakuna bid-din ولما أوزعني أن أشكر نعمتك العمد وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah 2023 Miladiyah. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan, menambah wawasan, memperkuat silaturahim, dan insyaallah mampu mendorong kita untuk lebih giat bersemangat di bulan Ramadan guna meraih Lailatul Qadar, dan insyaallah pada akhirnya berhak untuk mendapatkan titel hamba Allah al-muttaqin yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pimpinan DKM Masjid Al-Hidayah Bogor, ya terutama Bogor City, yang telah mengundang saya untuk sharing pada siang hari ini. Dan ternyata saya bisa bertemu dengan kawan lama saya, Pak Haji Muhammad Najib, ya, yang sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi ustadz beliau, ya, alhamdulillah. Dulu waktu kami masih umur produktif, sering berdiskusi tentang banyak hal. Alhamdulillah sekarang insyaallah menjadi husnul khotimah. Ya. Jamaah sekalian, adalah politik identitas dalam perspektif akhirnya menjadi pemicu perdebatan di kalangan para politikus, para pimpinan orsospol, dan masyarakat secara luas. Seakan-akan politik identitas itu akan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Politik identitas identik dengan upaya untuk mengadu domba dan menjerumuskan anak-anak bangsa ini ke sebuah pertikaian tanpa akhir. Bahkan sangat sadis tuduhan itu seakan-akan dialamatkan kepada kelompok tertentu yang ingin menjadikan Islam sebagai landasan bagi perjuangan, sebagai rujukan dalam kehidupan di dunia ini untuk meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Saya ingin sama-sama mengajak para hadirin hadirat sekalian untuk melihat sejarah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menjadi nabi dan rasul, tinggal di Makkah selama 13 tahun. Selama itu pula beliau
menyampaikan ayat-ayat Allah dan memperkuat aspek akidah dan tauhid umat Islam. Tauhidnya adalah tauhid uluhiyah, tauhid monoteisme, bukan tauhid non-uluhiyah. Setelah 13 tahun mengkader umat Islam, maka beliau memutuskan dengan berbagai pertimbangan untuk hijrah ke Yathrib, sebuah kota yang banyak punya pendukung terhadap risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Nah, dalam kurun waktu 23 tahun selesailah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihissalam. Beliau wafat, singkatnya tidak ada pembicaraan pada saat beliau masih hidup tentang siapa penggantinya. Apakah penggantinya orang-orang muhajirin, atau penggantinya orang ansor, atau penggantinya di antara muhajirin dan ansor, atau dibagi dua? Tidak. Akhirnya karena pertimbangan terutama dari aspek senioritas Nabi, ya bersahabat dengan seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, yang kebetulan beliau itu adalah mertua beliau. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai Khalifah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau Umar, kemudian Utsman, Ali, lalu setelah Ali terjadi perpolitikan, baru digantikan oleh Hasan, ya, lalu oleh Hussein. Terjadilah yang namanya dinasti Umayyah. Lalu setelah dinasti Umayyah habis, jatuh, diganti dengan dinasti Abbasiyah. Apa kaitan dengan politik identitas kisah ini? Selama khilafah Rashidah, Khulafaur Rasyidin yang 4 plus Imam Hasan, itu kurang lebih 3 dekade, 30 tahun lamanya, plus 23 tahun, berarti 53 tahun. Selama 5 dekade, maka umat Islam itu mampu menguasai sepertiga dunia. Bahkan umat Islam sudah sampai ke perbatasan Perancis di Buete. Spanyol di bawah kekuasaan umat Islam. Kita bertanya, kenapa umat Islam saat itu mampu melakukan ekspansi? Kalau kita lihat peta dunia saat ini, dari Saudi Arabia atas, Syria, Yordania, Palestina, Lebanon, itu adalah wilayah Syam, semua Muslim, sampai ke Asia, Afrika, sampai ke Maroko, Tanzania, terus lewat ke Mediterania, ke Eropa. Itu dikuasai oleh umat Islam dengan mudah, walaupun ada perlawanan. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dulu mereka itu bukan bangsa. Ada khusus namanya bahasa Afrika, ya, dan Samilia.
cinta akan Islam dan menjadi kati digunakan sekarang jumlah dari liga menjadi 22 negara, dan itu bisa dilakukan oleh umat Islam dalam kurun waktu 30 tahun saja. Mengapa bisa? Mengapa orang itu justru meninggalkan bahasa lokal dan memilih bahasa Arab, memilih agama Islam? Karena politik yang dilakukan, dipraktekkan oleh para khulafaur rasyidun adalah politik yang berlandaskan nilai-nilai dan etika berbasis agama. Inilah yang kita beri nama the politic of identity, atau the political identity, atau asyasah al-hawiyah, atau al-hawiyah asyasiyah. Nah, 30 tahun berarti 3 dekade. Apakah politik identitas itu tidak memecah belah, tidak membunuh? Sama sekali tidak. Fakta membuktikan umat Islam di dalam sejarah tidak pernah menyerang. Peperangan itu hanya untuk self defense. Self defense adalah untuk menjaga diri, bukan untuk menganeksasi. Jadi ada konsep kolonialisme dan ekspansionisme, itu beda. Beda dengan Belanda, Spanyol, Portugal datang ke wilayah Asia, Afrika, Amerika Latin. Mereka menjajah negara-negara tersebut. Islam tidak. 700 tahun umat Islam berada di Spanyol. Umat Islam tidak pernah memaksa orang-orang Katolik di Spanyol untuk masuk Islam. Tapi setelah umat Islam kalah di Spanyol, maka orang-orang Kristen memberikan 2 pilihan kepada umat Islam yang ada di Spanyol. Pertama, mengganti agama kalian menjadi Katolik, atau kalian harus diusir dari Spanyol. Itu adalah fakta, diabadikan tahun 1091 dan 1009. Nah, jamaah sekalian, politik identitas yang kita lakukan, yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidun, minimal kalau saya ingin mencatatnya di sini, memiliki 10 kriteria. Yang pertama, based on equality. Equality itu adalah kesamaan hak. Walaupun umat Islam berkuasa di negara Afrika yang mayoritas awal penduduknya non-muslim, tapi tidak ada diskriminasi, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan dari orang Arab terhadap non Arab kecuali dengan ketakwaan. Jadi equality, kesamaan hak. Semua sama di hadapan hukum. Ini sama seperti yang digembar-gemborkan di Pancasila. Ya, jelas memiliki ya kesamaan antara politik identitas yang dibangun di zaman Khulafaur Rasyidun dengan apa yang dipraktekkan di negara kita yang berbasis Pancasila. Ya, itu yang pertama. Maka keadilan ditegakkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, selama keadilan dijamin
law enforcement dijamin, maka rakyat akan mendapatkan ketenangan, keadilan, kesejahteraan, dan above all akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Inequality, kesamaan hak. Sama, kita ini bangsa Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan apa? Ya, hak-hak lain yang harus diberikan oleh negara. Itu inequality. Tapi apa yang terjadi? Banyak di negara Islam justru mereka agak ragu dan bimbang menerapkan politik identitas. Jadi politik identitas ini sangat peduli kepada nasib anak-anak bangsa tanpa ada diskriminasi. Yang kedua adalah al-adalah, justice, penegakan keadilan. Ya, ini sangat penting. Law enforcement. Kita lihat di negara kita banyak kantor-kantor pengadilan tinggi, pengadilan ya lokal, pusat, tapi susah bagi kita untuk mendapatkan keadilan. Kantor pengadilan banyak, tapi keadilan susah untuk kita raih. Mengapa? Something wrong, ada sesuatu yang salah. Ya, di mana salahnya harus kita perbaiki. Yang ketiga adalah fairness. Apa fairness itu? Fair itu sama dengan adil, lebih daripada itu. Tidak ada diskriminasi. Yang free dan non free, ya kalau bahasa dalam negeri sama. Ya, bahkan yang terjadi saat ini di negara kita, yang free justru susah untuk menikmati kesejahteraan dan meraih keadilan. Kenapa? Karena sebagian besar sumber daya alam dikuasai oleh non-free. Yang keempat, ukhuwah, persahabatan sesama orang Indonesia, sesama umat Islam. Yang satu dari Mesir, yang satu dari Madinah, yang satu dari Maroko. Mereka Muslim, diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Maka ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah. Ada ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah sesama bangsa Arab, ukhuwah wataniyah manusia. Ini oleh para penguasa yang menerapkan politik identitas. Yang kelima, mercy. Apa itu mercy? Kasih sayang kepada anak-anak bangsa, kepada itu tidak ada istilahnya mereka mendapatkan tindak kekerasan. Ya, ini yang diterapkan di banyak negara maju. Berbeda dengan nasib warga negara di dunia yang berkembang. Nomor 6, solidarity. Solidaritas sesama anak-anak bangsa itu dijamin. Ya, kesetiakawanan. Nah, ini yang menjadi salah satu keunggulan dari Pancasila kita. Kerukunan, kegotong royongan, solidaritas itu kita jaga. Nah, politik identitas itu seharusnya punya nuansa dan sikap sedemikian rupa. Lalu yang ketujuh, freedom
of choice, kebebasan untuk memilih, freedom of expression, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berpolitik, silakan. Seperti yang kita nikmati di negara kita. Tapi sayangnya akhir-akhir ini politik identitas itu selalu dipojokkan. Padahal politik identitas itu kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 64, surah Al-Ahqaf ayat 15 jelas, surah Al-Maidah 51 itu landasannya adalah Al-Quran. Ya, Al-Ahqaf ayat 15 ada 5 kriteria orang yang dewasa. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan. Auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Yang kedua, a'mal salihan, yang mengutamakan kerja nyata. Aslih li fi dzurriyyah, perbaikan keturunan. Yang keempat, siap memperbaiki apabila salah. Dan yang kelima, bangga akan identitas kita, identitas keagamaan, identitas etnis. Itu harus kita jadikan sebagai rujukan. Tapi bukan berarti akan tumbuh semangat supernasionalisme atau yang lainnya, tidak. Di dalam Islam, nasionalisme itu harus dibawa agama. Maka kata Allah, wa inni minal muslimin, dan aku bangga menjadi orang Islam. Bahkan di Ali Imran disebutkan, Ishhadu bi anna muslimun, Imran 64, bersaksilah bahwa kalian adalah orang Islam. Mengapa kita bangga untuk mempertahankan politik identitas? Politik identitas pertama, menumbuhkan a sense of belonging, rasa memiliki. Yang kedua, menimbulkan individual confidence and trust. Apa itu? Menumbuhkan rasa apa? Confident. Confident itu yakin dan percaya. Ya. Yang ketiga, akan menumbuhkan sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Jadi kalau kita menerapkan politik identitas, maka kita bertanggung jawab akan berbagai macam masalah yang mungkin kemudian hari. Dan yang keempat, akan menimbulkan strong dedication, akan menimbulkan semangat dedikasi yang tinggi. Yang terakhir ada spirit of honesty, dan akan membangun semangat kesederhanaan, semangat keikhlasan dan ketawakalan. Jamaah sekalian, apa yang kita saksikan saat ini adalah adanya kelompok tertentu di kalangan masyarakat yang menuduh politik identitas itu akan sudah tidak cocok lagi di dunia nyata. Kata mereka, itu justru akan memperpecah masyarakat yang majmuk. Itu tidak memiliki landasan. Itu hanya sekedar asumsi. Fakta sejarah menunjukkan bahwa umat Islam maju, umat Islam berjaya, umat Islam bisa meraih posisi yang sangat tinggi dengan menerapkan politik identitas. Saudara-saudara sekalian, sebaliknya politik tanpa identitas justru akan menciptakan kekacauan, akan menciptakan apa yang kita kenal adalah disorientasi, dan akan menciptakan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Akan terjadi konflik dan lain sebagainya.
Saat ini kelompok tertentu yang menuduh politik identitas itu menjadi sumber daripada konflik sosial, justru mereka melakukan politik identitas pada saat-saat akan diadakannya pemilu kada. Lihat bagaimana mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat, tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh-tokoh di pesantren. Lalu mereka juga menggunakan atribut-atribut dan busana-busana. Semuanya itu mereka lakukan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Ini namanya adalah politik pemalsuan identitas, politik kebohongan identitas, dan politik rekayasa identitas. Dan itu sudah dilakukan mereka. Kemunafikan, rekayasa, dan pembodohan kepada masyarakat mereka lakukan, sementara orang lain yang punya komitmen untuk mempertahankan politik identitas dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang sangat menjijikkan. Oleh karena itu kita belajar dari sejarah perkembangan dunia Islam, perkembangan khilafah Rashidah, kemenangan demi kemenangan diraih oleh umat Islam karena bekal politik yang berlandaskan moralitas agama, politik yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Maka di dalam usulul fikih kita sepakat untuk mengatakan perlunya kita memperkuat politik identitas itu dengan upaya pendekatan maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah? Yaitu menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa. Nah, itu adalah maqasidus syariah. Oleh karena itu Syekh Al-Yaqubi dalam sebuah bukunya yang sangat terkenal mengatakan tujuan berpolitik adalah dua. Yang pertama adalah hirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah siyasatud daulah, mengendalikan dan memanage negara, kemudian memanage sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Itu adalah bagian daripada politik identitas, dan kita semua sepakat untuk mengatakan bahwa apa yang akhir-akhir ini menjadi momok di kalangan masyarakat tertentu, bahkan dilakukan media framing sedemikian rupa seakan-akan yang berbicara politik identitas itu adalah anti Pancasila, anti Kebineka Tunggal-Ikaan, anti establishment, anti HAM. Semuanya itu tidak memiliki landasan historis, landasan judicial, dan landasan teologis. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini mampu menambah wawasan kita sekalian, literatur yang kita bisa jadikan sebagai pijakan, baik itu dari Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga asarus sahabah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan silakan apabila ada yang ingin dipertegas, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dengan senang hati saya persilakan untuk menyampaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya tentang politik identitas dalam perspektif Islam. Sangat gamblang, sangat jelas. Mungkin kepada jamaah yang tanya, baik. Ada lagi? Satu? Dua? Oke, dua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kiai. Kami senang sekali mendapatkan pencerahan terkait dengan politik identitas. Kami berpendapat politik identitas itu seharusnya memang harus ada
itu harus sebuah keniscayaan. Bagi kami politik identitas itu adalah kepastian. Justru yang dipertanyakan bukan kita umat muslim misalnya, tetapi partai politik itu sendiri tidak jelas identitasnya. Rata-rata mereka nggak punya platform yang jelas. Kalau di Amerika mungkin di beberapa negara Demokrat dengan partai Republik jelas sekali, mazhabnya jelas, platformnya jelas. Nah di kita ini kan partai platform kepartaian. Politik identitas ini bisa menjadi balikan, menjadi menjadi gugatan kembali kepada partai politik. Mana identitas Anda? Kenapa semua berlindung kata nasionalis tapi tidak jelas platformnya? Saya justru mendukung Partai Umat melalui ketuanya Ridho, itu mengatakan bahwa kita jelas politik identitas. Ini kita butuh. Justru yang Pak Kiai ini menegaskan bahwa ketika menggugat politik identitas berarti dia menggugat kebinekaan kita sebenarnya. Nah ini sebenarnya kami sangat mendukung. Nah kembali kepada politik identitas, justru ini akan melunturkan nilai-nilai kita, Pak. Saya mau menanyakan sikap kita ketika Israel nanti akan bertanding di Indonesia. Ini kan kalau kita tidak melakukan gugatan, ini akan mempertanyakan identitas kita. Justru yang melakukan gugatan pada hari ini, bagaimana sikap kita, Pak Kiai, terkait dengan Israel akan datang ke Indonesia? Justru ini kan juga menjadi timnasnya, maksudnya timnasnya akan bertanding Indonesia. Justru PDIP yang memanfaatkan ini sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan mungkin dengan umat Islam. Yang kedua, larangan buka puasa bersama. Ini mungkin pakai sedikit larangan dari aparat ASN untuk melakukan buka puasa bersama. Ini menurut saya juga sesuatu yang lebay atau sesuatu yang berlebihan. Justru di beberapa tempat karena dilarang buka puasa ya kita melakukan sahur bersama gitu ya. Tapi sebenarnya ada apa sebenarnya Pak? Sekarang hubungan antara agama, hubungan antara pemerintah dan Islam itu selalu bermasalah. Padahal kita sendiri Islam itu tidak pernah mempermasalahkan itu sendiri. Nah ini Pak Kiai mungkin bisa memperjelaskan bagaimana hubungan sampai saat ini ya, platform pemerintah kita, apakah masih memandang Islam sebagai mitra strategis atau justru sebaliknya Islam sebagai duri dalam daging buat mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang menjadi concern saya barusan sudah sedikit dijelaskan ya, bahwa sekarang ini kalau kita bilang parpol itu memang platform yang beridentitas Islam. Kalau kita bicara parpol, platformnya kan tidak ada yang purely identitas gitu. Nah, yang menjadi concern saya selanjutnya adalah sebetulnya kan karena misalnya parpol itu platform identitas. Nah, dalam praktis sebetulnya apa sih yang harus, strategi apa yang harus lebih ditonjolkan? Apakah secara personal atau bagaimana gitu? Contohlah misalnya dalam hal menghadapi pilpres sekarang ini, kalau kita berbicara calon mana yang diusung sama parpol mana yang punya platform identitas, itu kan sekarang sudah blur. Tapi ya mungkin dari aspek personalnya bagaimana yang identitas gitu. Jadi itu sih menurut saya mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke arah concern, karena platform partai sendiri nggak ada yang punya platform ya pure identitas Muslim. Mungkin sekarang harus lebih ke dari potret lah orang-orang gitu ya, seperti itu. Mungkin itu. Baik. Terima Cukup. kasih. Ya, itu dibagi menjadi yang pertama adalah negara-negara superpower yang dulu, kemudian dunia, Amerika, Inggris, Spanyol, India, China, ya, Indonesia,
kemudian Jerman, semua menerapkan politik identitas. Termasuk India yang kategori developing countries, dia menerapkan politik identitas karena mayoritas penduduknya adalah kita bisa mudah, tapi permasalahannya adalah pertama, umat Islam di Indonesia tidak paham apa arti politik identitas itu sendiri. Apa yang kita kenal adalah pemimpinan struktural di negara ini. Mengapa terjadi transaksional? Orang yang bodoh, uneducated, dengan mudah dibodoh-bodohi, dengan mudah diberikan mimpi-mimpi indah, dibeli hanya bisa manin naks darahima ma'dudah, tahun hanya dibeli 1 juta atau 1.500.000 per suara. Mengapa? Mereka tidak ngerti. Maka semakin maju sebuah negara seperti Amerika dan Eropa, semakin sedikit orang yang ikut pemilu. Dan ikut pemilu sedikit. Mengapa? Mereka tahu kadang-kadang useless dan bullshit. Ya. Jadi tugas kita umat Islam adalah mencerahkan umat Islam dengan pintar. Nah, ini yang kita harapkan. Tetapi dari pemilu ke pemilu sampai pemilu 2024 yang akan datang, gambaran kita itu masih buram. Masih buram. Orang yang didukung oleh grassroots ya kadang dicari alasan untuk menjegalnya. Karena apa? Apalagi sekarang ada begitu banyak akan berkuasa di Indonesia. Kita selesai going down, it will be over. Nah, imannya orang Islam kuat saat itu. Sekarang ini umat Islam, tokoh-tokoh Islam sudah oleh apa? Rayuan, hedonisme dan konsumerisme, jabatan. Itu yang maka yang namanya ya katakanlah ya slogan-slogan berbau itu akan oleh mereka. Inilah kandidat sudah menciptakan kesengsaraan, mencipta dua untuk melakukan perubahan. Itu sudah saatnya kita diam. Lalu ada yang bilang itu utopis. Tidak, kita harus berhasil. Nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana kemenangan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Berapa tahun dia di penjara, berapa tahun dia dihakimi oleh rezim, tapi dia terus dengan perseverance, ketegasan, ketabahan, berjuang, spirit yang masih tinggi, akhirnya dia menang. Sekarang Malaysia beda dengan Indonesia. Indonesia mayoritas penduduk Indonesia ijazah SD 3% orang Indonesia baru ijazah SD, sisanya SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, untuk diajak berpolitik saja datang. Kita setuju dengan adanya partai-partai nasionalisme, partai-partai yang berbau agama, sah-sah saja. Tapi menjadi masalah sekarang, rakyat Indonesia sudah terpapar pola pikir mereka bahwa politik itu identik dengan kekuasaan, politik itu identik dengan uang, maka mereka maunya ada jual beli untuk masalah politik. Nah, ini yang sudah kita lakukan, tapi kita optimis mudah-mudahan kita bisa memenangkan pertarungan. Kita tidak boleh
mudah-mudahan ya kita optimis bahwa ke depan kita akan memiliki seorang pemimpin yang insya Allah punya kualitas amanah, istiqamah, pintar, berpengalaman, takdir. Dengan demikian negara ini akan dengan mudah dibebaskan dari berbagai macam kebohongan, dari masalah-masalah yang kompleks, yang memiliki problem yang insya Allah. Terima kasih. Ya, mohon maaf bila ada kurangan. Ya, bila kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dari atas pencerahannya. Dan sekali lagi kalau kita bukan politik identitas kita atau proses kita perlu politik identitas berdasarkan pengalaman sejarah yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Baik, seperti biasa untuk pertanyaan ada mudah-mudahan saja. Ada dua hal. Yang pertama adalah belajar diplomasi dari Nabi dan satu lagi akhir hayat Yahudi di masa baik, terima kasih. Jangan sekalian, besok ada pelatihan sholat khusus. Jamnya agak kritis, jam 9 sampai menjelang sholat duhur ada kajian yang dilakukan. Jadi jangan ditinggalkan. Untuk besok jam 9 sholat khusus bersama Ustaz. Demikian, terima kasih.